Oke, jadi di sini saya mau sharing apa aja aplikasi yang saya pakai untuk mengedit video. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu masalah bagi kalian karena kalian bingung gitu. Yang mau memulai YouTube ya, ngeditnya pakai apa? Nah, kita masuk ke aplikasi yang pertama itu adalah CapCut. Nah, mungkin beberapa orang ada yang bilang Capcut atau yang lain-lain, yaitu bebas. Kalau saya bilangnya CapCut ya. Nah, ini aplikasi untuk apa? Ini aplikasi yang paling utama. Makanya saya taruh di awal. Dalam video itu kan ada komponennya thumbnail, ya kan? Ada musiknya, sound effect-nya. Kalau untuk pembuatan thumbnail, saya ada aplikasi lagi. Kalau untuk seperti judul, ada juga aplikasi yang saya pakai. Dan kalau untuk videonya, ya aplikasinya salah satunya adalah CapCut ini. Belajarnya lewat mana? Lewat YouTube. Saya belajar otodidak ya. Nonton YouTube, aplikasiin ke video. Nonton YouTube, diaplikasikan. Mungkin kalian itu baru banget gitu ya, ngedit. Nah, itu kalau kalian nonton dulu baru ngedit, nonton baru ngedit, ya itu akan memakan proses waktu yang lama ya. Tapi lama-kelamaan nanti terbiasa. Kalau udah terbiasa ya udah, kan nggak perlu nonton, ya udah tinggal ngedit-ngedit itu udah lebih enak. Ya namanya proses ya kan. Nah, kemudian apakah perlu gitu dia di-upgrade ke Pro? Ya tergantung, terserah kalian gitu. Apa sih kelebihannya gitu kalau Pro? Kelebihannya kalau dia CapCut-nya itu Pro, ya pertama karena ada iklannya gitu ya. Jadi lebih cepat. Kalau kita mau ngapa-ngapain itu lebih cepat karena nggak ada iklannya. Kemudian semua fiturnya terbuka. Nah, kalau yang gratis ya kita pakai pasti ada iklannya. Lumayan lebih memperlambat proses karena kadang ada muncul iklan dan kemudian semua fitur nggak terbuka. Nah, pertanyaannya kan apakah fiturnya perlu ya? Nah, sejauh ini saya jujur aja pernah saya coba satu kali waktu itu nyoba yang Pro. Dan hal yang paling menguntungkan ya yang saya rasakan itu bukan dari fiturnya, tapi karena nggak ada iklannya. Itu aja. Kalau fiturnya saya rasa nggak perlu sebanyak itu. Dari pengalaman ya, dari pengalaman. Saya pakai fitur-fiturnya, kemudian ketika saya nggak Pro lagi, nggak upgrade lagi, saya biarin. Dan fitur-fiturnya kembali tertutup gitu ya. Saya rasa masih bisa ya. Masih ada juga alternatif lain yang bisa kita pakai selain harus memakai fitur yang Pro. Jadi itu masih oke lah. Tapi untuk iklannya yaitu yang lumayan, karena nggak ada iklan itu jadi lumayan mempercepat. Buka langsung ngedit, buka ngedit. Biasanya kan kalau kita buka ada iklannya dulu gitu kalau yang bukan Pro. Nah, jadi CapCut ini saya pakai untuk ngedit video secara full videonya. Kadang saya bikin video panjang, kadang saya bikin video pendek. Nah, kalau bikin video pendek, nah ini kita masuk ke aplikasi yang kedua yaitu TikTok. Nah, ini aplikasi kalau saya bikin short ya. Kadang kan saya upload juga short gitu di YouTube. Nah, saya pakai TikTok ini untuk lagu sama subtitlenya untuk video shortnya itu. Jadi misalnya saya ambil gitu, bikin video pendek, saya potong-potong video pendeknya. Itu di CapCut saya potong, saya ekspor, kemudian saya masukkan ke TikTok. Dari TikTok saya edit lagi, saya tambahkan lagu sama subtitlenya. Jadi sesimpel itu. Ya memang viewsnya kurang sih, jujur aja viewsnya kurang. Karena saya kurang tahu juga sih bagaimana ngeditnya yang bagus gitu. Cuma saya bikinnya seperti itu. Nanti kalau kalian ada saran tolong ya. Karena kenapa pakai TikTok? Dia gratis. Nah, kemudian kita lanjut ke aplikasi yang ketiga yaitu ChatGPT. Nah, jadi saya juga memakai ChatGPT ya. Dan ini juga gratis ya, saya nggak upgrade. ChatGPT-nya masih yang versi 3.05 kalau nggak salah. Jadi masih yang basic banget. Dan itu saya pakai untuk apa ChatGPT-nya? Saya pakai untuk judul video. Jadi kadang itu saya cari saran dari ChatGPT untuk judul video. Dan beberapa berhasil ya. Jadi kadang saya minta berikan saya saran judul untuk video yang bertema begini. Nanti dia kasih sampai 10 mungkin. Kemudian saya pilih-pilih dan saya modifikasi sedikit gitu. Kadang saya juga pakai ChatGPT itu untuk referensi ya, untuk materi di videonya. Kadang juga untuk caption di thumbnail gitu. Jadi itu kegunaannya ChatGPT dan itu gratis juga. Kemudian kita lanjut ke aplikasi yang keempat adalah Canva. Nah, Canva ini saya pakai untuk membuat thumbnail. Tapi ya kalian bisa lihat lah hasil thumbnailnya jadinya seperti itu ya. Saya nggak tahu caranya bagaimana supaya bikin thumbnailnya itu jelas. Itu yang paling maksimal yang saya bisa lakukan gitu. Hasilnya seperti itu. Dan itu gratis aplikasinya semuanya. Saya pakai Canva, saya foto pakai HP saya sendiri ya. Saya berpose seperti apa gitu. Kemudian saya edit di Canva. Belajarnya lewat mana? Ya udah lewat YouTube juga. Semuanya otodidak, saya pakai YouTube kalau belajar seperti itu. Jadi nggak ada alasan kalau kalian bilang kalian nggak bisa gitu, karena nggak ada yang ngajarin. YouTube ada. Dan kalian juga bisa sebenarnya mencoba-coba ya, belajar lewat YouTube. Kemudian nanti kalian coba-coba mengedit sendiri gitu. Bagaimana, apa sih gitu fitur-fitur yang ada itu bisa dicoba ya, dicari-cari. Jadi bukan nonton aja ya, kita harus explore gitu. Nah, aplikasi yang kelima adalah Remove Background.
Memang kadang kan kita perlu kalau habis foto gitu, backgroundnya mau dihapus supaya nanti pengeditan di thumbnailnya lebih enak. Kalau kita mau tambah caption atau mau tambah apa, badan kita bisa dimajuin gitu. Dan ini gratis ya, dan hasilnya juga bagus ya. Nah, kemudian aplikasi yang keenam atau yang terakhir adalah Pixel Lab. Nah, ini juga pasti kalian sudah banyak yang tahu, dan ini saya pakai juga gratis. Pixel Lab ini untuk apa? Yaitu untuk membantu juga pembuatan thumbnail. Jadi kadang misalnya ada kotak ya, kalau kalian biasa lihat di kotak di belakang saya, kemudian dia agak mereng kotaknya seperti ini, jadi nggak lurus gini jadinya. Itu saya pakainya Pixel Lab untuk ngubah-ngubahnya, karena saya nggak tahu ya fiturnya di mana. Kalau di Canva nggak ada, saya cari nggak ada. Saya nggak tahu ya kalau ada atau nggak tahu, apakah karena gratis. Kadang saya pakai Pixel Lab ya untuk membantu editan-editan yang seperti itu. Kalau memang nggak bisa, ya udah terpaksa harus pakai Canva aja. Cuma kadang Pixel Lab untuk membantu hal-hal kecil seperti itu. Ya pokoknya kalau kalian nanti udah kuasai 6-6-nya ini, kalian bisa pakai gitu ya, untuk saling support mereka 6-6-nya ini. Ya pasti perlu proses, tapi nggak ada alasan kalian untuk tidak mencoba. Dan itu juga saya sudah lakukan, dan itu gratis. Kalau kalian belajar lebih dari saya, video kalian pasti bisa lebih juga dari saya gitu. Dan sekali lagi, kalau kalian mau belajar, itu bisa lewat YouTube ya, otodidak, dan juga sering-sering mencoba. Karena saya bisa, dan kalian pun pasti juga bisa. Nah, jadi mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.